pengetahuan ilmiah itu diperoleh dengan cara penelitian, tidak ada cara yang lain. Sementara itu, dari melakukan penelitian, kita akan melatih sikap ilmiah dalam diri kita. Misalnya, kita tidak mudah mengambil kesimpulan begitu saja tanpa meneliti, tanpa mengetahui datanya seperti apa. Kemudian kita melatih sikap berhati-hati, kita melatih berpikir yang runtut, sistematis dalam menyelesaikan masalah, dan sebagainya. Dan kemudian skill penelitian yang kita pelajari saat ini kemungkinan besar akan sangat membantu kalian misalnya nanti sudah lulus dan memasuki dunia kerja. Karena banyak sekali bidang pekerjaan itu yang penyelesaiannya membutuhkan penelitian. Misalnya kalian bekerja di lembaga riset bisa jadi, atau kalian menjadi karyawan di lembaga penelitian, atau kalian nanti bekerja sebagai pegawai negeri di bagian yang itu membutuhkan pengambilan data. Nah, banyak sekali hal yang nanti bisa diterapkan. Hari ini kita akan masuk pada materi berikutnya tentang karakteristik dan ragam desain penelitian kuantitatif. Kita sudah lebih spesifik lagi ke penelitian yang dia menggunakan pendekatan kuantitatif. Sebetulnya apa sih yang dikehendaki dari penelitian kuantitatif dari psikologi ini? Tentu saja, para ahli psikologi itu akan senantiasa mengembangkan teori untuk menjelaskan perilaku dan proses mental manusia. Dan penelitian psikologi itu dilakukan sebagai cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang perilaku dan proses mental tersebut. Contohnya, saya kepental. Sebentar ya. Udah bisa kelihatan lagi? Sudah bisa kelihatan layarnya? Oke, saya lanjutkan ya. Saya saat ini sedang membimbing mahasiswa skripsi yang dia itu pengen tahu apa sih dampak dari pembelajaran online bagi keefektifan belajar mahasiswa selama pandemi. Itu salah satu contoh pertanyaan tentang perilaku dan proses mental manusia. Jadi dia mengalami sendiri pengalaman belajar online yang itu sulit, kadang membosankan, kadang sulit diikuti karena banyak gangguan jaringan dan sebagainya. Belum lagi waktu kuliah yang jadi mepet-mepet, kadang harus jadi multitasking sambil mengerjakan ini, mengikuti yang itu, macam-macam. Jadi dia pengen tahu apa sih yang terjadi pada manusia ketika dia belajar online. Bagaimana efektivitas belajarnya? Apakah sama baiknya dengan ketika tatap muka? Nah, dari situ dia kemudian melakukan penelitian psikologi tentang efektivitas belajar online. Itu contoh pertanyaan-pertanyaan tentang perilaku dan proses mental manusia. Contohnya lagi terkait COVID ya, misalnya ya, yang saat ini masih dekat dengan kita ya. Waktu COVID kemarin, banyak orang mengalami penurunan pendapatan. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Kemudian kita mengamati sekeliling kita banyak orang yang karena kehilangan pendapatan itu mengalami stres. Mereka mengalami gangguan psikologis. Kita pengen tahu apakah keparahan gangguan psikologis ini berhubungan dengan kerugian ekonomi yang dialami orang-orang selama pandemi COVID. Kita pengen tahu ada hubungannya nggak ya karena kesulitan finansial dengan tingkat stres selama pandemi ini. Dari situlah kita kemudian melakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan tentang perilaku dan proses mental selama pandemi COVID. Nah, kayak gitu. Penelitian dalam psikologi adalah penggunaan metode ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan psikologi. Nah, metode ilmiah itu seperti apa? Ini kita mengulang sedikit ya, yang sudah kita pernah pelajari sebelumnya di filsafat ilmu. Jadi metode ilmiah itu adalah logika berpikir, prosedur, sistematika untuk menjawab suatu persoalan untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Metode ilmiah itu dimulai dari proses kita mengobservasi. Kita melihat fenomena apa yang terjadi di sekeliling kita. Situasi apa yang itu membuat
muncul pertanyaan tentang perilaku dan proses mental manusia. Contohnya tadi proses observasi, kakak kelas kalian mengamati banyak mahasiswa yang mengeluh pembelajaran online. Contohnya ada orang yang mengamati kesulitan finansial membuat stres, betul atau tidak. Kemudian dalam kehidupan kalian juga mungkin seperti itu. Mungkin ada teman yang karena kalian mengamati kepribadiannya seperti ini, bagaimana ya, apakah dia bisa melakukan kerja kelompok. Nah, ada orang yang tinggalnya di desa, apakah dia motivasi berprestasinya sama seperti yang asalnya dari kota? Apakah teman yang punya laptop atau punya teknologi belajarnya lebih baik daripada yang tidak punya teknologi? Macam-macam persoalannya. Di berbagai bidang psikologi bisa kita ajukan yang semacam itu. Apakah misalnya anak dari keluarga yang broken home punya kebahagiaan yang berbeda dari anak yang dari keluarga yang normal? Nah, itu observasi-observasi yang kemudian mengarah pada pertanyaan. Apakah betul ya ada perbedaan bla bla bla? Apakah betul ya ada pengaruh ini terhadap ini? Apakah betul ya ada hubungan antara ini dengan ini? Nah, pengajuan pertanyaan itu yang kemudian menghasilkan hipotesis. Hipotesis itu jawaban sementara, yang itu diuji kebenarannya dengan kita melakukan eksperimen, dengan kita mengambil data. Nah, dari situ data kita analisis, dan kita ambil kesimpulannya apa. Nah, kesimpulan ini yang kemudian menjadi masukan untuk kita melakukan observasi selanjutnya. Jadi metode ilmiah itu selalu membentuk siklus semacam ini. Dan semuanya itu dimulai dari proses observasi. Jadi penting banget kita punya mata dan telinga agar kita bisa melihat apa ya situasi di sekitar kita. Ada persoalan apa yang perlu dipecahkan. Kayak gitu. Nah, kemudian karakteristik metode ilmiah itu apa? Dia menggunakan pendekatan yang empiris. Nah, empirisnya tadi itu seperti yang tadi saya katakan. Dia melihat persoalan itu berdasarkan apa yang bisa dialami oleh indera, yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang ada wujudnya di kenyataan kita. Itu namanya kita menggunakan pendekatan empiris. Data itu sesuatu yang bisa dialami, diobservasi, kayak gitu. Nah, jadi gambaran umum penelitian dalam psikologi semacam itu. Ada proses observasi, persoalan di lapangan semacam apa. Tentu saja karena kita anak psikologi, persoalan yang kita amati adalah persoalan-persoalan yang terkait dengan perilaku dan proses mental manusia. Ini harus hati-hati karena kadang anak psikologi menemukan permasalahannya itu yang terkait dengan bidang ilmu lain. Bidang ilmu pendidikan, bidang ilmu kesehatan, di manajemen, kadang terkait, oh itu kayak terkait dengan psikologi ya. Nah, apa yang membuat riset itu riset psikologi? Tidak hanya terkait objek masalahnya itu terkait proses mental dan perilaku manusia, tapi teori-teori yang kita gunakan untuk membangun hipotesis, itu kita menggunakan teori-teori psikologi. Itu gambaran konsep penelitian dalam psikologi. Jadi pada dasarnya, penelitian itu adalah cara kita menjawab pertanyaan tentang perilaku dan proses mental manusia. Misalnya, kita kembali ke contoh yang tadi saya berikan. Kalian mengamati, mengobservasi, di sekeliling kalian ada orang stres selama pandemi. Kemudian kalian ditanya, itu kok orang itu bisa stres kenapa ya? Kemudian kalian menjawab, oh, itu karena dia kehilangan pekerjaan. Sebetulnya kalau kita menggunakan sikap ilmiah, kita tidak boleh langsung begitu saja mengambil kesimpulan. Oh, itu karena dia kehilangan pekerjaan. Kita harus melakukan penelitian terlebih dahulu. Jawaban kita yang tadi, yang sederhana, oh dia kehilangan pekerjaan, itu baru ibaratnya dugaan kita. Itu belum bisa menjadi jawaban. Itu belum mengandung kebenaran ilmiah, karena itu belum terbukti. Maka dari itu, cara kita membuktikan dugaan-dugaan kita, caranya dengan penelitian. Dan tidak ada cara lain selain penelitian. Contohnya lagi, apa pertanyaan yang misalnya kalian punya? Mungkin bisa direspon di chat. Contohnya apa? Pertanyaan tentang proses mental dan perilaku manusia yang kalian punya. Yang sederhana aja. Contohnya,
apakah lapar membuat tidak konsentrasi belajar? Nah, saya lapar. Apakah lapar membuat tidak konsentrasi bekerja? Pakai logika sehari-hari kita, pakai common sense kita, iya. Karena lapar itu membuat perut kerucuk-kerucuk dan itu mengalihkan perhatian kita. Makanya kita jadi nggak konsentrasi. Tapi itu common sense kita, itu baru dugaan apa ya? Dugaan sederhana kita. Kalau kita mau tahu pengetahuan ilmiahnya, kebenarannya secara ilmiah, kita harus melakukan penelitian. Nah, bagaimana kita kemudian mengumpulkan orang-orang yang lapar dan kemudian kita observasi kinerjanya bagaimana. Jadi itu penelitian itu sederhananya, kok kalian tanya penelitian itu apa ya? Penelitian itu cara kita menggali informasi untuk menjawab pertanyaan tentang perilaku dan proses mental manusia. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian pahami dulu konsep dasarnya agar kita bisa memahami penelitian dalam psikologi secara lebih baik. Pertama ada yang namanya paradigma. Paradigma itu adalah asumsi-asumsi filosofis yang melandasi kerangka kerja penelitian. Jadi ada kaitannya ini metode penelitian dengan yang sudah pernah kita pelajari dulu waktu filsafat ilmu. Jadi paradigma itu asumsi filosofis yang melandasi kerangka kerja penelitian. Contohnya, tadi sudah saya sebutkan, penelitian kuantitatif itu dia menggunakan paradigma empirisme. Jadi dia mengambil data yang itu bisa diobservasi, diamati, bisa diukur. Datanya itu yang ada wujudnya, fenomenanya itu bisa dilihat. Itu paradigma. Jadi makanya pertanyaan-pertanyaan atau persoalan yang dijawab dengan penelitian kuantitatif ya hanya sebatas yang bisa diobservasi saja, semacam itu. Persoalan yang itu bisa dilihat. Nah, persoalan-persoalan yang sifatnya metafisika, yang itu tidak ada wujud materialnya, yang fenomenanya itu tidak bisa dilihat, nah itu tidak bisa dijawab dengan penelitian kuantitatif, contohnya semacam itu. Itu ada istilah yang namanya paradigma. Berikutnya ada yang namanya pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian itu adalah kerangka dan prosedur melakukan penelitian yang itu mencakup mulai dari asumsi filosofis hingga metode yang lebih detail untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data. Dalam penelitian itu setidaknya ada 3 pendekatan. Pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, dan pendekatan campuran. Yang kalian pelajari di kelasnya Bu Aning, itu pendekatan yang sifatnya kualitatif. Pendekatan kualitatif itu dia menggunakan asumsi filosofis yang berbeda. Kalau di kuantitatif kita menggunakan empirisme. Persoalan itu adalah yang bisa diobservasi, bisa diukur. Tapi kalau di pendekatan kualitatif, dia menggunakan dasar filosofisnya sosial konstruktivisme. Bahwa pengalaman hidup sehari-hari itu dikonstruksi berdasarkan apa yang terjadi, berdasarkan pemaknaan orang, sehingga makna itu terus berkembang. Itu nggak bisa diukur. Pemaknaan orang terhadap suatu persoalan itu nggak bisa diukur. Jadi makanya penggalian informasinya itu dengan wawancara untuk mengetahui, Mbak, apa ya kesulitan-kesulitan selama belajar online. Oh, saya mengalami begini, begini, begini. Tapi saya melihat teman saya juga mengalami begitu, begitu, begitu. Dan ternyata kita mengalami hal yang sama. Kita merasa boring, begini-gini. Nah, itu gambaran penelitian kualitatif itu semacam itu. Karena dia menggunakan paradigmanya konstruktivisme sosial. Kita itu membangun dunia kita dari kehidupan kita sehari-hari. Kita membangun pemaknaan itu dari kita berinteraksi bersama orang lain. Tapi kalau penelitian kualitatif dia nggak gitu. Kalau kita ingin tahu bagaimana pengaruh belajar online pada kamu, seberapa besar kamu boring, coba di rating dari 0 sampai 10. Kalau kamu boring banget, merasa boring banget, 9. Kalau sedang aja 6. Kalau nggak begitu 2. Nah, itu beda cara dia mendekati persoalan. Kalau pendekatan yang dia kualitatif, dia dengan bertanya, bagaimana pengalaman kamu belajar online kemarin? Lalu subjek itu akan menjawab panjang lebar. Oh, saya nggak suka sama dosennya. Oh, saya nggak bisa kerja kelompok dengan teman-teman. Oh, saya nggak punya laptop. Oh, jaringannya macam-macam nih masalahnya. Mati listrik lah, internetnya down lah, kuota habis lah. Nah, kalau pendekatan kualitatif itu seperti itu.
Tapi kalau kuantitatif dia menjawabnya gini, coba di rating bagaimana pengalaman belajar Anda selama pandemi COVID. Seberapa boring, seberapa merasa terganggu. Nah, jadi pendekatan kuantitatif itu orientasinya dia pengen mengukur. Kayak gitu. Itu namanya pendekatan, kerangka dan prosedur melakukan penelitian yang itu dasarnya adalah asumsi filosofis tertentu. Itu pendekatan. Kemudian ada yang namanya desain penelitian. Dalam pendekatan penelitian itu mengandung beragam desain penelitian. Contohnya dalam kuantitatif itu ada desain survei, ada desain eksperimen. Kalau dalam pendekatan kualitatif ada desain studi kasus, ada desain fenomenologi, ada desain etnografi dan macam-macam. Jadi dalam pendekatan itu mengandung desain-desain, prosedur penyelidikan untuk menjawab pertanyaan tertentu. Berikutnya ada yang namanya metode penelitian. Metode penelitian itu adalah prosedur spesifik tentang bagaimana kita mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data. Di setiap desain penelitian, itu dia punya metode penelitiannya sendiri-sendiri. Bagaimana kita mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dari desain eksperimen, itu akan berbeda dari desain survei. Ya kan? Kalau di kualitatif juga sama. Metode penelitian untuk studi kasus, cara mengumpulkan, analisis, dan interpretasi datanya berbeda dari kalau kita mau studi fenomenologis. Nah, desain dan metode ini masuk di dalam pendekatan penelitian. Jadi dalam pendekatan penelitian itu di dalamnya mengandung desain, di bawah desain itu ada metode-metode penelitian. Berikutnya ada yang namanya pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu adalah persoalan yang hendak dicari tahu penjelasannya atau dicari jawabannya lewat penelitian. Jadi ada beberapa istilah yang perlu kalian pahami dan jangan sampai kalian terbalik-balik. Karena misalnya kalian besok skripsi di bagian bab 3 itu nanti kalian akan diminta untuk menulis apa desain penelitian kalian. Dan kadang-kadang mahasiswa itu terbolak-balik mendefinisikan desain itu sebagai metode. Padahal metode itu adalah prosedur yang lebih spesifik terkait dengan data. Bagaimana kita mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasinya. Makanya kalau kalian baca artikel penelitian di bagian metode, itu di situ ada pemaparan tentang partisipannya seperti apa, instrumen pengumpulan datanya seperti apa, teknik analisis statistika yang digunakan untuk menganalisis data seperti apa. Nah, itu gambaran dari metode penelitian. Karena dia spesifik tentang bagaimana cara kita mengumpulkan data dan seterusnya. Tapi desain penelitian itu adalah prosedur penyelidikannya. Misalkan kita menggunakan penelitian dengan desain eksperimen. Oh, eksperimen itu ada perlakuan, ada kontrol situasinya, ada pengukuran, ada pembandingan, post-test, pre-test. Itu gambaran desain, ada prosedur. Kalau kita melakukan survei pun juga beda prosedurnya kalau dari eksperimen. Survei itu kita ada pengembangan instrumen, kemudian menyebarkan kuesioner ke sampel, kemudian datanya diorganisir, kemudian dianalisis. Nah, jadi itu ya. Ini coba diperhatikan betul perbedaan paradigma. Jadi paradigma itu ibarat fondasinya. Kalau rumah itu ada fondasinya. Pendekatan penelitian itu adalah kerangka dan prosedur untuk melakukan penelitian. Yang itu mencakup banyak hal, mulai dari asumsi filosofis hingga metode untuk mengumpulkan datanya. Desain penelitian itu adalah prosedurnya. Metode penelitian itu adalah prosedur untuk mengumpulkan datanya, sampai analisis dan interpretasinya, dan ada pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu adalah persoalan yang hendak dicari tahu penjelasannya. Kadang pertanyaan penelitian itu sinonim dengan yang namanya permasalahan penelitian. Kadang orang mensinonimkan itu. Nah, bagaimana hubungan dari kelima hal ini? Nah, semacam ini. Pendekatan penelitian apa yang mau kita gunakan itu tergantung pada pertanyaan penelitian kita. Jadi bukan terbalik. Bukan, aku pengen penelitian dengan metode kuantitatif karena aku nggak suka, aku malas wawancara orang.
makanya aku mau pakai desain kuantitatif aja deh. Atau kebalikannya, aku malas pakai angka, makanya aku mau penelitian kualitatif aja, biar cuma wawancara aja, selesai. Kita nggak boleh cara penelitian semacam itu. Kita harus runtut. Pemilihan pendekatan, desain, dan metode itu tergantung pada permasalahan penelitian kita apa. Karena ibaratnya, penelitian itu adalah cara. Dan cara apa yang kita gunakan itu tergantung pada tujuan kita. Ibaratnya kita mau menggunakan sebuah pisau untuk memotong suatu benda. Kan jenis alat potong yang kita gunakan itu tergantung benda yang mau dipotong apa. Apa bisa kita potong pohon pakai pisau dapur? Kan tidak bisa. Sama juga semacam itu dengan proses penelitian. Kita tidak bisa menggunakan pendekatan tertentu kalau permasalahan penelitiannya itu terlalu besar. Atau kita permasalahan penelitiannya cuma semacam ini, tapi kita menggunakan metode yang canggih semacam itu. Kita nggak bisa semacam itu. Atau misalnya pertanyaan kita pengen tahu apa faktor-faktor yang mempengaruhi belajar online ya. Kemudian kita menggunakan pendekatan yang A. Tapi itu cuma berdasarkan preferensi kita. Karena aku nggak suka angka, aku maunya yang wawancara aja deh. Atau di antara kalian ada, aku malas transkrip wawancara, harus ngetik ulang isi wawancara, panjang banget ya, tebal banget sampai 10, 20, 30 halaman. Aku malas kayak gitu. Kemudian milih metode kuantitatif aja. Nah, kita nggak boleh gitu. Jadi kita harus bermula dari permasalahan kita apa, dan barulah kita pikir pendekatan yang cocok untuk menjawab permasalahan ini apa. Nah, pendekatan penelitian, tadi yang sudah saya katakan, ada 3 jenis. Ada pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Nah, pendekatan campuran ini menarik karena dia menggabungkan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif. Jadi sebetulnya pendekatan kuanti dan kuali itu sebetulnya bukan suatu hal yang itu dikotomi berdiri sendiri. Karena dia itu sebetulnya membentuk kontinum. Ibaratnya kuantitatif itu ada di sebelah paling kiri, kualitatif itu ada di kanan, pendekatan campuran itu di pertengahan. Dia menggabungkan metode yang kuantitatif dengan metode yang kualitatif. Nah, pendekatan kualitatif itu apa? Ini adalah pendekatan yang bisa kita gunakan kalau kita ingin menguji teori objektif dengan cara mengkaji hubungan di antara variabel-variabel. Karakteristiknya ada pengukuran variabel menggunakan instrumen, kemudian menghasilkan data angka yang itu dihasilkan dan lalu dianalisis menggunakan prosedur statistika. Ciri-ciri penelitian kuantitatif seperti itu. Kalau kita menggunakan ini, kalau kita pengen menguji suatu teori, apakah bisa menjelaskan fenomena yang jadi perhatian kita, yang jadi permasalahan penelitian kita, kemudian kita pengen tahu ada tidak hubungan di antara variabel-variabel yang bermain dalam fenomena tersebut, kita mengukur menggunakan instrumen, menghasilkan data angka, dan itu dianalisis menggunakan prosedur statistik. Nah, beda dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif itu kita gunakan kalau kita pengen mengeksplorasi dan memahami makna suatu persoalan sosial atau suatu permasalahan manusia bagi orang-orang secara individual atau kelompok. Jadi beda banget. Kalau kualitatif itu kalau kita mau menguji teori dengan cara mengkaji hubungan-hubungan di antara variabel. Kalau kualitatif kita gunakan kalau kita mau mengeksplorasi dan memahami makna dari suatu persoalan sosial atau individual, masalah manusia bagi individu-individu tertentu. Nah, data kualitatif diperoleh secara induktif dengan wawancara, observasi, dan analisisnya menghasilkan tema-tema khusus dan umum. Nah, ini beda banget ya antara kuantitatif dan kualitatif. Di pertengahan ini ada yang namanya pendekatan campuran. Nah, pendekatan ini melibatkan pengumpulan data kuantitatif maupun kualitatif. Dengan kekuatannya, dia bisa mengintegrasikan dua bentuk data untuk menjawab permasalahan penelitian.
asumsi yang mendasari pendekatan campuran adalah kombinasi pendekatan kualitatif maupun kuantitatif akan menghasilkan pemahaman yang lebih lengkap terhadap fenomena. Begitu. Jadi harapannya ke depan kalian memahami kuanti atau kuali itu bukan untuk kalian berkubu-kubu. Oh, aku suka kuanti, aku suka kuali, semacam itu. Enggak semacam itu, tapi untuk memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing dan kemudian mencari cara bagaimana cara mengisi kelemahan tersebut dengan kekuatan dari metode yang lain. Jadi diharapkan ke depan kalian bisa menggunakan metode yang sifatnya campuran. Karena pengetahuan yang diperoleh akan tentu saja lebih komprehensif. Jadi ini berupa kontinum, saling melengkapi antara pendekatan kuantitatif maupun yang kualitatif. Nah, bagaimana hubungan paradigma, desain penelitian, dan metode penelitian? Jadi pendekatan itu terdiri atas paradigma, desain, dan metode. Ini tiga hal ini saling mempengaruhi. Kalau pendekatan kuantitatif, dia menggunakan paradigma post-positivisme, empirisme. Paradigma ini kemudian menentukan desain penelitian. Kalau kuantitatif ada survei dan eksperimen, dan kemudian dari sini kemudian menghasilkan metode riset untuk pembuatan instrumen, pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi. Jadi hubungan di antara paradigma, desain penelitian, dan metode itu semacam ini. Sama juga dengan yang kualitatif. Kualitatif di sini paradigmanya berarti sosial konstruktivisme. Desain penelitiannya ada tadi studi kasus dan teman-temannya yang banyak itu. Nah, metode risetnya juga beda. Kalau kuantitatif, datanya dia menggunakan data deskriptif verbal atau data kualitatif, bisa berupa gambar, semacam itu. Analisis datanya juga beda. Kalau kuantitatif, dia menggunakan teknik statistika, menggunakan software, data angka tinggal dimasukkan ke software, lalu klik, 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 selesai hasilnya. Ini seperti yang kalian sudah pernah praktek di statistika dulu. Kalau kualitatif, analisis datanya sifatnya menggunakan analisis konten. Wawancara itu isinya apa sih? Oh, tema yang muncul ini. Jadi beda banget antara paradigma kuantitatif. Tapi itu bisa digabungkan dalam pendekatan campuran. Nah, prinsip dasar paradigma post-positivisme itu apa saja sih? Yang pertama adalah pengetahuan ilmiah kita itu sebetulnya pada dasarnya dibangun berdasarkan dugaan. Kebenaran ilmiah itu yang absolut tidak akan pernah ditemukan. Data yang terkumpul akan menjadi bukti untuk mendukung atau menolak suatu teori, suatu penjelasan terhadap suatu fenomena, dan bukti tersebut selalu tidak sempurna dan bisa saja salah. Maka dari itu dalam penelitian kuantitatif ada konsep kita menolak hipotesis nul sehingga hipotesis alternatif, hipotesis penelitian bisa diterima. Ini kita sambil ingat-ingat statistika dulu ya. Jadi itu pengetahuan ilmiah itu di dasarnya itu adalah dugaan. Ini beda dari pengetahuan agama ya. Kalau pengetahuan agama itu kita meyakini sudah absolut, sudah betul, pasti. Karena itu berdasarkan keimanan kita. Tapi pengetahuan ilmiah itu nggak bisa semacam itu. Selalu akan muncul bukti terus yang itu akan mendukung atau menolak suatu teori. Maka dari itu contohnya ilmu psikologi itu bisa berkembang karena ini. Contohnya dulu paradigma psikologi yang pertama itu psikoanalisa. Ada orang-orang yang menemukan bukti selanjutnya bahwa manusia itu perilakunya itu prinsipnya behaviorisme. Jadi muncul behaviorisme. Kemudian ada bukti berikutnya manusia itu bisa belajar lewat sosial. Muncul paradigma kognitif sosial dan seterusnya semacam itu terus. Berikutnya, penelitian adalah proses untuk merumuskan klaim lalu menyempurnakan atau meninggalkan klaim lama demi klaim baru yang lebih kuat kebenarannya, yang lebih didukung oleh bukti-bukti. Maka dari itu, dalam paradigma ini, penelitian itu sebetulnya adalah pengujian teori. Apakah bukti-bukti yang terkumpul itu bisa mendukung atau menolak dugaan kita?
Kayak gitu. Berikutnya, data, bukti, dan pertimbangan rasional membentuk pengetahuan. Pada prakteknya, penelitian mengumpulkan informasi menggunakan instrumen pengukuran yang diisi oleh partisipan atau dengan observasi oleh peneliti. Jadi basisnya itu harus ada data atau buktinya. Dan buktinya itu diperoleh dengan cara pengukuran, menggunakan instrumen, atau dengan melakukan observasi yang itu juga terukur. Berikutnya, penelitian bertujuan mengembangkan pernyataan yang dapat menjelaskan suatu situasi yang menjadi persoalan yang kita perhatikan atau mendeskripsikan hubungan sebab akibat di antara variabel. Jadi riset kuantitatif itu tujuannya itu bisa dua. Pertama, untuk menjelaskan suatu fenomena, istilahnya itu adalah mengeksplanasi, penelitian eksplanatif untuk menjelaskan hubungan untuk menjelaskan mengapa itu bisa terjadi, apa faktor-faktor penyebabnya. Itu gambaran tujuan penelitian untuk mencari penjelasan. Atau yang kedua adalah untuk mendeskripsikan hubungan sebab akibat di antara variabel-variabel yang terlibat. Tuh. Kemudian objektivitas adalah aspek terpenting dalam penelitian. Maka dari itu, metode penelitian dan kesimpulan yang diambil harus diperiksa validitas dan reliabilitasnya untuk meminimalisasi bias. Jadi objektivitas itu penting banget dalam kuantitatif. Tidak boleh kesimpulan penelitian itu berdasarkan subjektivitas kita sebagai peneliti. Kayak gitu. Nah, Zoom kita mau habis, tapi tinggal 2 slide. Kita lanjut saja ya. Semoga waktunya cukup. Itu kalau agak banyak, nggak apa-apa lah. Singkat saja. Untuk desain kuantitatif itu tadi sudah saya katakan ada yang namanya eksperimen, ada yang namanya survei atau non eksperimen. Yang mungkin sudah kalian kenal itu yang ini, non eksperimen survei. Ada yang namanya causal comparative research. Ini penelitian untuk membandingkan 2 atau lebih kelompok untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel. Ini yang dulu kalau kalian ingat statistika pakai UGT, pakai ANOVA. Nah, membandingkan 2 atau lebih kelompok untuk mengetahui pengaruh suatu variabel independen. Ada juga yang namanya correlational design. Jadi peneliti menggunakan statistika korelasional untuk mendeskripsikan dan mengukur tingkat asosiasi atau hubungan di antara 2 atau lebih variabel. Ini yang termasuk dalam desain non-eksperimen. Nah, kenapa disebut survei? Uji beda, uji korelasi itu kenapa disebut survei? Karena data diambil dari sampel yang berasal dari suatu populasi menggunakan kuesioner yang diisi sendiri oleh partisipan. Dan di sini ada tujuan menggeneralisasi temuan dari sampel ke populasi. Maka dari itu, uji beda, uji korelasi, penelitian yang menggunakan uji beda, uji korelasi itu disebut penelitian survei. Dia non-eksperimen. Sementara ada yang namanya penelitian eksperimen. Ini nanti akan dipelajari di mata kuliah sendiri namanya psikologi eksperimen. Nah, kapan pendekatan kuantitatif digunakan? Ini akan saya bagikan di grup saja karena waktu Zoom kita sudah mau habis. Saya pikir sekian dulu untuk pemaparan awal ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.